Di zaman ketika cahaya bisa dipasang di mana saja, tidak semua yang terang benar-benar memberi arah. Ada banyak sinar yang justru membutakan, karena terlalu silau oleh dirinya sendiri. Begitulah nasib sebagian dari kita yang merasa telah menemukan kebenaran. Di dunia seperti ini, kebodohan bisa tampak cerdas, asalkan dibungkus dengan kalimat yang populer atau dengan gaya bahasa yang mensimbolkan sesuatu keyakinan. Dan di sanalah iblis paling halus menari, bukan dengan wajah seram, tapi dengan pakaian kebijaksanaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tidak semua yang terang memberi arah. Ada cahaya yang menuntun, tapi ada pula yang hanya menyilaukan. Dan di zaman ini, banyak yang merasa membawa kebenaran, padahal hanya sedang menikmati sorotan dirinya sendiri. Ini bukan tentang mereka yang gelap, tapi tentang kita semua yang mungkin tidak sadar sedang jadi cahaya yang tak lagi menerangi. Biar terang, kita uyup dulu kopinya. Oke. Cahaya yang tak lagi menerangi. Di zaman ketika cahaya bisa dipasang di mana saja, tidak semua yang terang benar-benar memberi arah. Ada banyak sinar yang justru membutakan, karena terlalu silau oleh dirinya sendiri. Begitulah nasib sebagian dari kita yang merasa telah menemukan kebenaran. Kita berdiri di atas mimbar keyakinan, menganggap diri paling paham, paling suci, paling benar. Sementara di bawahnya, ada begitu banyak manusia yang sebenarnya sedang mencari, tapi tersesat oleh bayangan dari cahaya yang salah arah. Apakah ilmu sejati lahir dari seremoni? Apakah dari keheningan yang membuat manusia berani mempertanyakan dirinya sendiri? Namun hari ini, kita lebih banyak menyembah suara keras daripada makna yang dalam. Orang yang banyak bicara dianggap bijak. Yang banyak menunduk dianggap tidak paham. Ilmu menjadi lomba menghafal, bukan lagi perjalanan memahami. Di banyak tempat, belajar telah berubah menjadi ritual tanpa kesadaran. Banyak yang merasa beribadah karena sibuk dengan simbol-simbol. Pertanyaannya, apakah hatinya benar-benar pernah hadir? Seolah-olah Tuhan hanya hadir di seremoninya saja, lalu menghilang begitu upacara selesai. Kita sering lupa bahwa alam semesta ini, setiap angin berhembus, setiap hujan yang jatuh, setiap detik yang berlalu, semuanya adalah kitab terbuka yang mengajarkan kebijaksanaan. Mungkin mata kita terlalu sibuk menatap layar, hingga lupa membaca tanda-tanda di sekeliling. Padahal, dalam embun pagi,
dalam getar daun, dalam langkah anak kecil yang tertawa, ada pelajaran tentang kehidupan yang lebih jujur dari ribuan khutbah. Di satu sisi, kita mengagungkan ilmu, tapi di sisi lain, kita penjarakan dalam batas-batas sempit keyakinan dan popularitas. Banyak yang tampil sebagai pencerah, namun sinarnya tak lagi hangat. Hanya panas yang membakar lawan pikirnya. Karena yang mereka pancarkan bukan cahaya pemahaman, melainkan kilau dari panggung yang mereka bangun sendiri. Kita hidup di zaman yang aneh. Ketika orang belajar bukan untuk mengerti, sebatas untuk membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Ketika kebenaran bukan lagi hasil pencarian, melainkan hasil editing citra dan narasi. Di dunia seperti ini, kebodohan bisa tampak cerdas, asalkan dibungkus dengan kalimat yang populer atau dengan gaya bahasa yang mensimbolkan sesuatu keyakinan. Dan di sanalah iblis paling halus menari, bukan dengan wajah seram, tapi dengan pakaian kebijaksanaan. Ia membisikkan rasa takut kehilangan pengikut, rasa haus akan pujian, sehingga kebenaran pun dijual dalam bentuk yang paling laku. Popularitas menjadi agama baru, dan pengakuan menjadi kiblat yang diam-diam disembah. Padahal, seperti yang pernah diingatkan, sesungguhnya dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apakah berkaitan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari seruan yang keras, tetapi dari kesadaran yang tumbuh pelan-pelan dalam diri. Dari keberanian untuk melihat ke dalam dan mengakui bahwa kita mungkin selama ini berjalan dalam cahaya yang salah arah. Namun kesadaran itu tidak datang dari banyaknya bacaan atau panjangnya doa. Ia datang dari kemampuan untuk jujur. Jujur bahwa kita masih belajar. Jujur bahwa kita masih bisa salah. Karena justru dalam kesadaran akan keterbatasan, ilmu menemukan pintu masuknya. Alam mengajarkan itu dengan sangat lembut. Lihatlah air. Ia mengalir tanpa harus berdebat tentang arah. Ia mencari celah, melewati batu, menyusuri lembah, dan tetap tiba di laut dengan caranya sendiri. Air tidak pernah menantang api, tapi tetap mampu memadamkannya bila diperlukan. Begitulah seharusnya ilmu. Tenang, tapi berdaya. Lembut, tapi tak kalah kuat. Namun manusia modern sering merasa lebih tahu dari alam. Kita menaklukkan gunung, membelah bumi, mengatur cuaca, tapi gagal menaklukkan kesombongan dalam diri. Kita bisa membangun kota yang megah, tapi tak mampu membangun ruang damai dalam pikiran sendiri. Disitulah ironi terbesar dari zaman ini. Kita sibuk menjadi Tuhan bagi dunia, bahkan di lingkungan yang sempit. Sementara lupa menjadi manusia bagi sesama. Barangkali sudah saatnya kita menyalakan kembali cahaya yang benar-benar menerangi. Cahaya yang tidak lahir dari panggung, tapi dari hati yang diam dalam kesadaran. Cahaya yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Dan untuk itu dibutuhkan keberanian untuk menanggalkan jubah kepintaran palsu, menunduk di hadapan semesta
dan belajar kembali dari hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Karena di akhir semua perjalanan, tak ada yang lebih berharga dari kejernihan hati dan ketulusan untuk terus belajar. Sebab hanya mereka yang tetap rendah hati di hadapan ilmu yang akan benar-benar diterangi. Bukan oleh kilau popularitas, tapi oleh cahaya yang tumbuh dari dalam diri. Yang bersumber dari Dia, yang tak pernah berhenti memancar dalam napas waktu dan alam. Demikianlah. Terima kasih sudah mampir sampai selesai. Kita uyup lagi kopinya. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.